Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kini berjudul Jihad. Diuraikan oleh Maulana Hafiz Syekh Muhammad. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akar kata jihad adalah jahada, yang artinya berjuang. Juhad berarti tenaga. Menurut mufradat Imam Rohib, jihad berarti mengerahkan tenaga di dalam menghalau musuh. Jihad ada 3 macam, yakni jihad terhadap musuh yang kelihatan, kemudian jihad kepada musuh yaitu setan, dan yang ketiga terhadap dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, jihad ada 3 macam, yaitu jihad terhadap musuh yang kelihatan, kemudian jihad terhadap setan, dan kemudian jihad terhadap dirinya sendiri. Jihad di dalam Quran suci. Dalam Quran suci Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang berjihad untuk kami, maka kami akan membimbingnya ke jalan-jalan kami. Surat 29 ayatnya 69. Di sini jihad berarti perjuangan rohani untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi di dalam surat 25 ayatnya 52. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kau patuhi kaum kafir dan kaum munafik, serta berjihadlah terhadap mereka dengan jihad akbar, dengan menggunakan Quran suci. Surat 25 surat Furqan ayatnya 52. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang budiman, di sini jihad terhadap mereka yang menentang Islam tidak dengan kekuatan senjata, melainkan dengan Quran suci, artinya dengan dalil-dalil, artinya dengan argumentasi-argumentasi yang digali dari ayat-ayat Quran suci. Ini adalah tugas kita terus menerus, tiada henti, dan merupakan salah satu jihad akbar. Meskipun Nabi suci Muhammad SAW telah menerima wahyu yang memerintahkan untuk berjihad ketika beliau masih tinggal di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Namun beliau tidak menggunakan senjata pada saat beliau dan para pengikutnya sangat teraniaya. Namun beliau jelas melakukan jihad di Mekah, mematuhi perintah Allah Ta'ala ini, yakni dengan menyiarkan dakwah Islamiyah. Pada saat itu dan ketika beberapa sahabat beliau meminta izin untuk mengangkat senjata, beliau berkata, aku diperintahkan untuk mengampuni
maka janganlah kalian berperang. Hadis riwayat Nasa'i bab jihad. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, musuh-musuh mereka di Mekah tidak membiarkannya begitu saja. Mereka mengancam pimpinan Madinah dengan surat yang antara lain isinya, wahai orang-orang Madinah, kalian telah memberikan tempat suaka terhadap musuh-musuh kami. Kami bersumpah demi Tuhan bahwa jika kalian tidak memerangi atau mengusir mereka, maka kami akan menyerbu kemari atau ke Madinah dan membunuh para pejuang kalian serta menawan perempuan-perempuan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud jilid 2 halaman 495. Tidak puas dengan ancaman itu, kaum kafir Mekah memutuskan menyerang Madinah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan kekuatan senjata. Karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum muslimin melakukan jihad dengan senjata. Sebab jika tidak akan berarti bunuh diri. Oleh karena itu pada tahun kedua setelah hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perang diberikan kepada mereka yang diperangi karena mereka teraniaya, dan sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menolong mereka yang terusir dari tanah mereka dengan sewenang-wenang, kecuali hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Dan sekiranya tidak ada tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara dan gereja-gereja dan kanisah-kanisah dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak diingat nama Allah. Surat 22 ayatnya 39 sampai dengan 40. Saudara-saudara kaum muslimin pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, menurut ayat ini ada 4 syarat diizinkannya berperang. Yang pertama, perang itu atas inisiatif orang kafir, sebagaimana jelas dari kata-kata terhadap mereka yang diperangi. Yang kedua, menganiaya atau penganiayaan yang sangat terhadap kaum muslimin karena mereka teraniaya. Yang ketiga, tujuan kaum musyrikin. Saya ulangi lagi, yang ketiga, tujuan kaum musyrikin yakni untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dan yang keempat, tujuan perang kaum muslimin adalah untuk pembelaan dan perlindungan diri. Jadi untuk melindungi diri. Ayat lain yang mengizinkan perang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, berperanglah
terhadap mereka yang memerangi kalian, tetapi janganlah melampaui batas. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu kajian ini. Mohon maaf atas segala kekilapan dan kesalahan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.